Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 471 Memotong. Di malam hari, keluarga Yang mengejar Ye Chen dan istana Haus Darah yang kuat ditarik, dan kemudian mengelilingi kota lagi dan lagi. Dengan penarikan keluarga Yang dan Bloodthirsty Hall of the Strong, berita mengejutkan lainnya menyebar ke seluruh Dacu. Mereka yang menangkap Qin Yu, Bloodthirsty Hall akan memberi hadiah 3 ling dan 4 biji tambahan, 1 hukum rahasia dan 3 juta batu roh. Begitu berita ini keluar, kuartet meledak. Jika ini digabungkan dengan hadiah dari keluarga Yang, ini akan menjadi total 7 pil ajaib berbutir 4, 2 misteri, dan 5 juta batu roh. Hidup Qin Yu sangat berharga. Apa yang kamu tahu, Qin Yu benar-benar membuat marah istana Haus Darah keluarga Yang. Kota tua Dongyang dalam perang. Keduanya kehilangan muka. Alih-alih menangkap Ye Chen, mereka juga kehilangan prajurit mereka. Hadiah ini untuk mereka. Bukan apa-apa, mereka ingin Qin Yu mati. Tapi aku mendengar bahwa untuk hadiah ini, lebih dari setengah dari 100 murid top telah dikirim, dan banyak dari mereka berada di 10 besar. 9 kisah nyata dari kuil Haus Darah juga telah diperintahkan untuk turun gunung. Hidupku benar-benar sangat berharga. Di malam hari, di tepi sungai, seorang pemuda berjubah sedang memancing di sana dengan santai, dan dia tertawa tak berdaya ketika mendengar desas-desus dari dunia luar. Secara visual, beberapa murid yang mengejar Ye Chen dapat kembali. Pada malam hari, leluhur keluarga Tianzong tersenyum santai. Gantung di mana-mana. Di loteng kecil keluarga Tianzong, Ling Hao, yang ke-11 dalam situasi itu, menggosok alisnya dengan keras, dan Xian dan Qing Yun tampak sama. Ayah, apakah aku perlu menunggu dukungan? Keluarga Su di kota musim semi dan musim gugur, Su Zeng, mereka memandang Su Yuan. Jika Tuan Huang Yan diselamatkan, Yan Huang harus berutang persahabatan dan aliansi besar untuk keluarga Su. Tak usah dikatakan lagi. Meskipun aku ingin menyelamatkannya, saat ini, keluarga Su tidak memiliki keterampilan sama sekali. Su Yuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Informasi menunjukkan bahwa keluarga Yang dan Aula Haus Darah dikelilingi lagi. Aku hanya berharap bahwa pria kuat Yan Huang. Anda dapat mengingat mie tipis Zhongyan dan mengirim seseorang untuk menyelamatkan Qin Yu. Pada malam hari, di sebuah kota yang sedikit dikenal, seorang wanita berambut putih dengan kostum peri berwarna-warni berdiri di depan sebuah kedai teh kecil dan mendengarkan para biarawan yang minum teh, dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit melangkah ke depan. Beberapa teman, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Qin Yu menggunakan pedang merah dan cambuk hitam? Wanita berambut putih itu memandang yang lain. Ya, pedang merah itu bukan benda tajam biasa, dan cambuk besi hitam, Rao adalah seorang bajingan yang terpana yang ditabrak oleh surga ke-8 di alam neter. Terima kasih. Wanita berambut putih itu sedikit menguap, lalu berbalik diam-diam, tangan batu giok tergenggam, bergumam sepanjang jalan, Ye Chen, apakah itu Xiao Xiao dan cambukmu? Pada malam hari, 9 kisah nyata dari istana Haus Darah turun, dan para murid di daftar Feng Yun mengirim lebih dari setengah. Selain ini, ada juga pengikut kuat yang tersembunyi. Banyak orang memegang gagasan upaya bersama untuk menangkap Ye Chen, kembali untuk berbagi hadiah itu. Akibatnya, operasi bernama Siamo dibuka di malam hari, tujuannya adalah Ye Chen menyamar sebagai Qin Yu. Dan pada saat ini, Ye Chen berada di pegunungan yang luas. Gunung ini disebut Gunung Naga Tibet. Ada lebih dari 3.000 gunung besar di seluruh gunung. Selama periode ini, tidak ada kekurangan monster mengerikan. Rao adalah fantasi spiritual yang kuat dan tidak berani menginjakkan kaki dengan mudah. Di sebuah gua yang gelap, Ye Chen sedang duduk bersila di tanah. Klik itu. Suara tabrakan tulang di tubuhnya tidak ada habisnya, dan lukanya sembuh dengan cepat. Setelah 9 jam, Ye Chen perlahan membuka matanya dengan udara keruh yang panjang, meskipun napasnya kembali membentuk, wajahnya sedikit pucat. Kutukan darah sialan ini, Ye Chen melirik keluar dan mengarahkan pandangannya ke punggung tangan kirinya. Di punggung tangan kirinya, ada kutukan berwarna darah. Pada saat ini, itu masih menjulang.
Itu adalah keluarga yang menggunakan darah yang Sanxiao untuk melakukan kekuatan magis yang kuat. Kutukan itu ditanam padanya, sehingga keluarga yang akan dengan mudah menguncinya. Lokasi. Itu adalah tanda mantra kelahiran. Melihat wajah Ye Chen jelek, dan naga itu terlalu bersalah. Setelah tanda ini ditanam, akan sulit untuk dihilangkan, dan api peri tidak akan berdaya, kecuali kultivasi Anda adalah orang yang mengucapkan mantra jauh. Kalau begitu biarkan seperti ini. Dengan kutukan ini, aku akan ditangkap cepat atau lambat. Satu-satunya keuntungan dari spellmark ini adalah ada batas waktu. Selama kamu melewati periode waktu ini, spellmark akan menghilang. Batas waktu. Ye Chen menggaruk kepalanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tuhan tahu. Ketika aku tidak bertanya, Ye Chen menepuk-nepuk pantatnya dan berbalik ke tepi gua. Saya melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang aneh, jadi Ye Chen melompat keluar dari gua dan langsung keluar dari pegunungan naga Tibet, karena bahkan jika dia tidak berani menginjakkan kaki di kedalaman pegunungan naga Tibet, monster itu ada hari ledakan teratas. Hah! Hanya beberapa langkah lagi, Ye Chen mendengar suara gemerisik dalam angin, menghantam roh pembunuh di kepalanya. Hidungnya sudah mati. Ye Chen mencibir, berkedip ke angkasa. Segera, keempat sosok pedang itu datang dan jatuh di sini, meskipun mereka hanya berada di puncak alam spiritual, nafasnya tidak biasa dan kuat, tak perlu dikatakan, mereka semua adalah murid dalam daftar Feng Yun, dan mereka semua memiliki nilai. Modal Rakring. Kompas menunjukkan, di sini, bagaimana menghilangnya. Salah satu pemuda putih memegang kompas dan tidak lupa untuk melihat sekeliling. Kompas pencetakan ejaan yang diberikan oleh keluarga yang tidak akan salah. Seorang pria muda memegang kipas lipat di sebelahnya melirik kompas. Lebih baik berhati-hati. Seorang pemuda berkulit hitam lainnya mengerang, aku menunggu keempat peringkat hampir 40 dalam daftar situasi. Lebih baik tidak berpisah untuk alasan keamanan. Apa yang kamu takutkan? Ada Zenzu di kota, dan dia tidak bisa mengubahnya jika kamu memaafkannya. Pemuda terakhir dengan manik-manik roh menjuntai tersenyum, jika dia berani muncul, dia akan memintanya untuk kembali. Jadi gantung, tahu. Segera setelah kata-kata muda dari manik-manik roh gantung jatuh, suara gemericik dan dingin terdengar santai, diikuti oleh gas yang sangat dingin dan mematikan. Siapa? Mereka mendengar keempatnya saling membelakangi, menatap sekeliling. Hah! Segera, cahaya darah terputus tiba-tiba dari kekosongan, dan setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah pedang merah. Hah! Di tempat itu, kepala pemuda putih itu terpotong. Hah! Sebelum menunggu tiga yang tersisa bereaksi, tengkorak pemuda berkulit hitam itu juga terpisah dari leher. Siapa? Keluar! Keduanya terbunuh secara berurutan, membuat wajah kedua yang tersisa tiba-tiba berubah. Pembunuhan yang aneh, Rao adalah bahwa pemuda yang menggantung kepalanya sebelum Yuan Zhen ketakutan. Hah! Segera, itu adalah cahaya darah lain, dan pemuda yang memegang kipas lipat itu jatuh ke kolam darah dengan sepasang mata yang luar biasa. Qin Yu, aku tahu itu kamu, keluar. Hanya pemuda terakhir dengan kepala Yuan Zhen yang ditangguhkan, membalikkan tangannya untuk mengeluarkan pedang pembunuh, berguling ke kota Yuanzhou, dan memulihkan kekuatannya yang kuat. Jangan masukkan 20 besar, berani datang dan bunuh aku, kamu pura-pura dipaksa. Yo tertawa, Ye Chen melangkah keluar dari kekosongan, memegang Cixiao yang ternoda darah. Bunuh aku. Pria muda itu tidak mengatakan apa-apa, dan segera menawarkan Zhen Yuanzhou dan mendesak Ye Chen. Senjata ajaib ini bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, tetapi satu tangan telah mengambil cambuk dari cambuk, dan menghancurkannya dengan kuat di Yuanzhou kota. Wow, masam. Di tempat itu, pemuda itu menjerit, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan berdarah, seluruh kepalanya hampir pecah. Ye Chen melangkah maju, pedang Cixiao bersandar di bahu pemuda itu, dan berkata dengan penuh minat, bicaralah. Sudah berapa banyak orang yang datang? Tidak ada dunia kuasi langit. Kamu bunuh aku kalau kamu punya. Hah. Segera, kepala pemuda itu dipisahkan dari tubuhnya. Perlu disebutkan bahwa mata pemuda yang suram itu sebelum mati. Lao Su jarang mendapat kesombongan ibunya, Anda dan ibunya tidak mengikuti rutinitas. Kemarin begitu banyak orang tidak membunuhku. Apakah kamu masih mencari kegembiraan? Hanya IQ ini, dan juga para murid. Ye Chen mengerang ketika dia secara sadar mengumpulkan tas penyimpanan mereka.
Tentu saja, tepat ketika Ye Chen hendak bangun, pedang membunuh yang dingin menusuk dari sisi miring, yang akan mengenai alisnya. Kecepatannya tidak lambat, kekuatannya jauh di belakang. Ye Chen segera mengulurkan telapak tangannya, menggenggam pedang pembunuh yang menusuk tanpa memihak, dan kemudian meraih kekosongan dengan satu tangan, dan mengeluarkan jas hitam dari dalam. Pemuda, bang! Segera, ada ledakan, dan pemuda berkulit hitam itu dipindahkan ke tanah oleh organ-organ dalam yang rusak. Sebelum Ye Chen jatuh lagi, pedang pembunuhan lainnya ditikam dari belakang. Perlu disebutkan bahwa kekuatan pedang ini jauh lebih kuat daripada pria muda berkulit hitam. Tapi, disesalkan, dia bertemu Ye Chen. Dengan gemetar tubuh Ye Chen, baju besi gas kibawaan membungkus tubuh. Paong! Suara tabrakan logam itu renyah dan keras. Meskipun pengetahuan orang kedua itu tidak lemah, dia tidak merusak pertahanan Ye Chen. Buang napas bawaan. Di ruang kosong, suara kaget pria itu keluar, dan pada saat ini dia mengenali rahasia pertahanan yang sombong ini. Boom! Ketika pria itu terkejut, wajan besi besar Ye Chen dengan kepala digantung, oh tidak, itu adalah Luo Sending besar dengan kepalanya digantung, dan tekanan 100.000 kg begitu mengerikan sehingga dia meremas ruang lebih dari 10 kaki. Harus runtuh. Segera, seorang pria setengah baya bertopeng jatuh. Kamu orang nomor 1. Ye Chen, memegang Cik Xiao yang ternoda darah, berjalan perlahan sambil tersenyum pada pria itu. Kamu bukan Qin Yu. Pria itu jatuh ke tanah, tetapi masih surut, menatap Ye Chen dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya, ketakutan dan membuatnya meraung keras, kamu. Siapa kamu? Aku Qin Yu. Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi putih. Tidak, benar, Qin Yu tidak akan menahan nafas, dia tidak akan menahan nafas. Pria itu masih mundur, wajahnya pucat dan tidak berdarah. Karena kamu sudah tahu banyak, tidak perlu menjagamu. Ye Chen tersenyum dengan pedang di tangannya dan pria itu mati di tempat. Aku membuat kejahatan lagi. Saat dia berkata, Ye Chen menyikat tas penyimpanannya. Ketika dia hendak pergi, Ye Chen mengangkat alisnya, menatap kekosongan dengan tangannya terlipat, dan tersenyum, tampaknya Reng Naga Tibet sangat hidup malam ini. Chapter 472 terkenal. Melihat lebih dari dua lusin sosok yang datang dari langit, Ye Chen tersenyum perlahan, dan tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kekosongan. Puncak dari 13 alam spiritual, dan 8 alam spiritual 12. Dalam kehampaan, Ye Chen memutar lehernya dan melihat kekosongan dengan minat, para murid dalam daftar Feng Yun semua naga dan phoenix di antara orang-orang. Untuk para murid dalam daftar situasi, Ye Chen tidak pernah berani meremehkan. Perlu dicatat bahwa kultivasi yang sama untuk ranah juga dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan, sama seperti tiga keluarga yang muda yang dia potong. Meskipun hanya ada puncak spiritual, mereka jauh lebih kuat daripada puncak kekosongan spiritual rata-rata. Dia juga memiliki potong kekuatan dunia bawah. Inspeksi visual, tidak satu pun dari 10. Ye Chen menyentuh dagunya, karena dia tidak merasakan tekanan sedikit pun dari 25 orang ini. Itu saja. Ketika Ye Chen mengerang, kekosongan sudah terdengar, dan 25 orang jatuh dari kekosongan bersamaan. Sepertinya, sudah malam. Tepat setelah musim gugur, 25 orang melihat 6 murid di tanah yang telah dihancurkan. Belum terlambat, suara Ye Chen segera terdengar. Mendengar itu, wajah ke-25 orang itu berubah, dan mereka langsung berpelukan. Arsip, tidak perlu. Ye Chen sudah mengeluarkan pedang yang harus dibunuh. Segera, darah melintas, dan 25 orang yang akan membentuk barisan jatuh satu persatu di genangan darah. Ketika Ye Chen berjalan keluar dari pegunungan naga Tibet, tidak ada orang yang hidup. 7 roh 4 garis, 5 juta batu roh, 2 metode rahasia, 9 roh 3 garis. Keluarga Yang, Blue Thirsty Hall, kamu sangat kaya. Di bawah sinar bulan, Ye Chen wajahnya menghela nafas. Begitu banyak hadiah, aku benar-benar ingin menangkap Qin Yu. Tapi siapa itu Qin Yu? Aku sudah mengacaukan namanya seperti ini, apakah dia akan dibawa masuk? Bergumam sepanjang jalan, Ye Chen menginjakkan kaki di pedang terbang dan menghilang ke dalam malam. Saat fajar, tepat setelah fajar, sekelompok orang tua bergegas ke pegunungan naga Tibet. Qin Yu. Segera, raungan histeris terdengar di pegunungan naga Tibet. Mereka yang terbunuh adalah semua murid berbakat keluarga mereka. Malam itu, mereka semua dipenggal.
3. Lebih dari 30 murid Qin Yu dipenggal di pegunungan naga Tibet. Jika itu masalahnya, maka rankingnya di Billboard akan naik ke setidaknya 20 teratas. Bukan jalan yang normal. Dari tempat ke-99 ke tempat ke-20. Dalam diskusi, Ye Chen telah memasuki kota kuno. Orang-orang kuat keluarga Yang dan orang-orang yang haus darah telah mengepung rumah Su dan Spring City Autumn, dan aku bisa bermain lagi. Ye Chen memutar lehernya dan berjalan ke istana terbesar di kota. Istana memang luar biasa, tetapi merupakan cabang dari keluarga yang di kota ini. Kalau begitu, bukankah itu Qin Yu? Ye Chen berjalan di jalan tanpa hukuman, mengenakan topeng hantu, dahi, cambuk-cambuk di satu tangan, pedang Cixiao di satu tangan, dan sebuah sumbat di mulutnya. Memegang tusuk gigi, sama seperti Ri, nak. Keberanian Qin Yu ini juga gemuk, begitu banyak orang mengejar dan membunuh di dunia, dan berani keluar. Kamu tahu kentut, orang-orang kuat dari keluarga yang dikirim untuk mengelilingi kota musim semi dan musim gugur, dan orang-orang kuat pada dasarnya tidak ada di sana, kalau tidak Qin Yu akan lari ke sini dengan perut penuh. Di mana dia pergi? Itu tidak pergi ke cabang keluarga Yang. Baceng-ceng. Segera, kerumunan orang datang, mengikuti Ye Chen jauh ke gerbang cabang terbesar di kota. Qin Yu, kamu berani keluar. Tampaknya karena mantra sihir di punggung tangan Ye Chen, orang-orang di aula merasa bahwa bahkan ketika 3 angka terbang keluar, tanpa sepatah kata pun, kekuatan magis yang kuat datang di tempat. Kau mengejarku ke seluruh dunia, dan mengubahnya untukku. Ye Chen mencibir, tidak pernah mundur, dan membalikkan lelaki tua yang menyerbu di depannya, lalu menebas dengan pedang untuk membelah yang kedua. Orang tua itu memotong darah dan tulang. Untuk mengatakan bahwa orang tua ketiga adalah pengingat yang paling menyedihkan, hanya untuk memperbesar gerakannya, Ye Chen menendang dengan tendangan. Setelah menyelesaikan 3 pria tua, Ye Chen melangkah ke istana. Perampokan. Segera, ada teriakan cemberut dari istananya. Bang! Kuang sial! Ha! Lalu ada suara gemuruh ini. Boom! Ketika Ye Chen keluar, istana runtuh. Lihatlah orang-orang yang berlari dan menonton pertunjukan, satu persatu setelah melihat hantu, secepat mungkin. Selanjutnya, Ye Chen mengambil peta dan berbalik. Begitu dia pergi, sekelompok orang tua memasuki kota kuno, kebanyakan dari mereka adalah penatua dari keluarga murid yang hancur, ini datang untuk menemukan Ye Chen untuk membalas dendam. Boom! Bang! Saya tidak tahu berapa lama, aula cabang keluarga yang ribuan mil jauhnya juga diaduk oleh Ye Chen, dan ketika keluar, istana besar sudah rata. Bang! Cabang ketiga dari keluarga yang juga runtuh dalam waktu 3 jam. Hari ini, pasti akan tenang. Ye Chen yang kokoh berlari ke aula terpisah dari keluarga Yang. Binatang-binatang itu seperti binatang. Ketika mereka masuk, mereka akan bertarung. Setelah mereka dipukuli, mereka berlari dan berlari. Setelah hanya 1 hari, 9 aula keluarga yang dia dipukuli berulang kali. Apakah kamu ingin pergi ke sarang tua keluarga Yang? Dari kota kuno terakhir, Ye Chen menyentuh dagunya dan melihat ke suatu arah. Ini adalah arah Gunung Yunzang, tetapi sarang tua keluarga Yang. Tapi memikirkannya, Ye Chen menyerah tahun ini. Meskipun orang-orang kuat dari keluarga yang telah menyerang kota musim semi dan musim gugur, setidaknya masih ada orang-orang kuat di sarang lama, tidak apa-apa untuk memiliki langit 9 hari, dan jika Anda masih memiliki keadaan langit kuasi, itu akan lebih dari layak. Bajingan. Di sisi kota musim semi dan musim gugur, keluarga Yang dan orang-orang kuat di Istana Haus Darah membombardir pesona kota musim semi dan musim gugur, tetapi ketika Yang Tianying mendengar berita itu dari bawahannya, ia telah menghancurkan megalit di tempat. Itu hanya beberapa aula yang terbagi. Mereka dapat dibangun kembali jika dihancurkan. Jika itu adalah aula cabang aula Haus Darah Anda, apakah Anda akan begitu tenang? Yang Tianying terengah-engah menatap leluhur Changji. Apakah Tuan yang menyalahkan saya? Leluhur Changji melirik Yang Tianying dan mencibir, jangan lupa, itu adalah keluarga yang Anda yang pertama kali pergi ke kuil Haus Darah saya. Jika tidak, kuil Haus Darah saya tidak akan karena Qin saya membujuk Anda untuk mencari tahu apakah penting untuk menghancurkan keluarga Su atau memiliki beberapa aula cabang yang penting. Kamu tidak perlu mengingatkanku. Wajah Yang Tianying berubah biru, dan dia menaruh semua amarahnya di depannya, berteriak dengan marah, pukul aku, pukul keras. Boom! Bergemuruh. Segera, barisan penyerang dan kekuatan supernatural semua ditujukan pada pesona besar kota musim semi dan musim gugur.
Namun, pesona kota musim semi dan musim gugur umumnya tidak kuat. Penguasa utama adalah Su Yuan, nenek moyang keluarga Su. Ia adalah dunia langit semu yang nyata, dan ia memiliki senjata ajaib di tangannya. Sejauh yang bisa dibayangkan, sangat sulit untuk ditembus. Api dalam ayunan penuh di sisi ini, dan panas pada Ye Chen juga di sisi lain, dan berita menyebar-menyebar ke seluruh dacu seperti sayap. Apa? Daftar ke-21 hilang. Apa? 30 pertama dalam daftar dipakukan ke tebing oleh Qin Yu. Kenapa? Qin Yu dibunuh oleh Qin Yu ke-19. Apa? Qin Yu disumpah dari 13 ke 48 dalam daftar. Satu demi satu berita menyebar, dan semua orang yang mendengarnya berkibar dengan hati kecil. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Yu di mulut mereka benar-benar meledakkan langit dan menghancurkan 9 cabang keluarga Yang. Bahkan para murid Tianbang terbunuh olehnya lebih dari setengah. Ini gila, tidak pernah terlihat begitu gila. Itu salah satu murid Tian Jiao. Apakah kamu akan bertahan seperti itu? Di mana 10 murid teratas? Di mana 9 kisah nyata dari Istana Haus Darah? Kemana mereka semua pergi? Chapter 473 hanya tanah tandus. Hah? Dalam perdebatan, Ye Chen sekali lagi menebas seorang murid Feng Yunbang. Kami tidak memiliki kebencian, kamu memintanya sendiri. Ye Chen terlihat cuek, memegang pedang Cik Xiao masih berdarah, sambil memutar lehernya dan menuju ke satu sisi, pakaiannya bernoda darah, dan dia sangat marah. Wajahnya sedingin es tanpa belas kasihan sedikit pun. Hari-hari ini, dia benar-benar bunuh diri. Namun, seperti yang dia katakan, mereka tidak bersalah dan segala yang mereka cari. Dunia beku itu kejam seperti yang dibayangkan. Entah Anda mati atau saya mati. Tidak akan dihancurkan pada saat ini. Akan menjadi bencana cepat atau lambat. Langit sepi dan berangsur-angsur tenggelam. Ye Chen, berlumuran darah, sekali lagi diblokir di pegunungan. Namun, kali ini bukan orang kuat dari keluarga Yang dan Aula Haus Darah, tetapi orang kuat dari para murid yang dibunuh olehnya. Memang, dia membunuh terlalu banyak orang dan menyebabkan terlalu banyak musuh. Semakin dia membunuh semakin banyak musuh, kali ini dia hampir dipenggal beberapa kali, karena ada terlalu banyak orang kuat untuk mengejarnya. Di luar gunung, semua orang melonjak, beberapa memburu Ye Chen, dan beberapa berlari dari kuartet untuk menonton pertunjukan. Potong dia, mengapa kamu para pendahulu melakukannya? Lagi pula, seorang pemuda keluar dari kerumunan dan menanggalkan jubah hitamnya, mengungkapkan isi aslinya. Mengatakan bahwa orang ini sangat aneh, dengan rambut panjang berwarna ungu, pola aneh yang menggambarkan alis, dan ki hitam, putih, dan 2 yang melekat di sisinya, mirip dengan Yin Hua dan pedang Yi yang pedang. Hou Tianxia. Segera, seseorang mengenali asal-usul pemuda itu. Dia adalah Hou Tianxia. Hou Tianxia, peringkat ke-9 di tangga lagu. Dialah yang tidak diragukan lagi, 10 murid teratas dalam daftar Feng Yun akhirnya menembak. Qin Yu telah menghadapi musuh yang kuat kali ini. Berapa banyak posisi yang lebih tinggi darinya? Kita akan hidup. Melihat Hou Tianxia, orang-orang tua itu berteriak ngeri, bunuh murid-muridku, aku akan mengeringkan darahnya dan menghapus dagingnya, sehingga ia bisa mati. Mereka yang membunuhku lebih dulu. Suara dingin Ye Chen keluar dari pegunungan. Itu hanya leluhur. Aku tahu mereka bukan lawanku, dan aku ingin membiarkan mereka datang. Ini salahku. Kamu. Setelah dihotbahkan oleh Ye Chen, ditambah kemarahan di rongga, sekelompok orang tua akan membunuh mereka di tempat. Lansia, biarkan aku datang. Hou Tianxia tersenyum tipis, tersenyum pada pegunungan di depannya, seolah-olah dia bisa melihat sosok Ye Chen yang berdiri tenang di pegunungan. Qin Yu, keluar dan bertarung. Kematian di tanganku tidak akan menghinamu. Jika kamu ingin bertarung, masuk saja. Ye Chen terlihat cuek dan melihat keluar dengan tenang, seolah-olah dia bisa melihat sosok Hou Tianxia melalui banyak gunung. Apakah terlalu memalukan untuk takut akan kematian? Untuk kata-kata Ye Chen, Hou Tianxia menunjukkan senyum nakal. Ya, terlalu memalukan untuk takut kamu sekarat. Ye Chen mencibir. Begitu banyak orang menunggu untuk membunuhku. Apakah kamu bodoh? Jika kamu ingin bertarung, masuklah dan bertarung. Jika tidak, keluarlah. Mencari kematian. Hou Tianxia tampak dingin dan bergegas ke pegunungan. Pergilah, lihat ke dalam. Segera, seseorang mengikuti dengan bodoh. Hah? Tiba-tiba, Mang dingin sedingin es keluar dari pegunungan, dan orang bodoh yang mengikutinya menembus di tempat dan jatuh dari kehampaan.
Kali ini peringatan, dan lain kali, aku akan pergi langsung ke Huangquan. Suara dingin Ye Chen keluar dari pegunungan. Juga, jika ada pihak ketiga yang terlibat dalam pertempuran ini, aku akan mengejarnya ke surga. Tidak ada pintu ke tanah. Desis. Kekuatan Ye Chen membuat orang-orang yang menonton pertunjukan sepanjang hari menghirup udara. Tetapi memikirkan kata-kata Ye Chen, terlalu banyak orang bergidik. Mereka benar-benar percaya bahwa Ye Chen dapat melakukan apa yang mereka katakan. Itu sekuat keluarga Yang dan Aula Haus Darah, dan mereka membunuh begitu banyak murid. Di mata mereka, Ye Chen sudah menjadi orang gila. Karena itu orang gila, maka secara alami semuanya bisa dilakukan. Anak-anak ini kejam, dan hari ini dia akan dimakamkan di Longshan. Sekelompok orang tua tampak galak. Orang-orang yang mengejar Ye Chen pada dasarnya telah memutuskan, apakah Hou Tianxia dapat menangkap Ye Chen atau tidak. Mereka semua akan berkumpul untuk menyerang Ye Chen, kalau tidak, dia akan meninggalkan orang gila di dunia, cepat atau lambat. Momok. Di pegunungan, saat Hou Tianxia masuk, Ye Chen juga mundur terus-menerus, mencoba untuk pergi sejauh kedalaman pegunungan. Tidak sampai dinding batu yang Ye Chen menetap sedikit. Bersembunyi di ujung bumi, aku tidak bisa lepas dari kematianku hari ini. Hou Tianxia bergegas maju seperti orang saleh, membuka mulutnya untuk meludahi pedang pembunuh, dan menekan hati Ye Chen. Serangan ini, aku minta maaf untuk mengambilnya. Ye Chen memberikan kemajuan yang dingin, tak henti-hentinya. 8 limbah dan 1 pukulan mencampur 3 metode rahasia. Mereka menyerang dengan kuat, mengecam ruang, dan meninju pedang yang berhadapan muka. Kalahkan Smash. Yin dan Yang sangat abadi. Hou Tianxia sekali lagi memainkan kekuatan sihir yang kuat, dikelilingi oleh napas hitam dan putih di sekitar tubuhnya, melekat di telapak tangannya, dan kemudian bergabung bersama dengannya. Ling Tian menekan. Hancurkan kamu, hanya ada 8 tinju barbar hari ini. Ye Chen naik ke langit, masih 8 tinju barbar. Boom! Segera, segel dinasti Yin dan Yang diledakkan oleh Ye Chen, dan bahkan Hou Tianxia terkejut dan tertegun. Wajahnya masih terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Yu, dan dia berperingkat lebih baik dari Qin Yu. Bergerak maju, tapi sekarang sepertinya dia masih meremehkan Qin Yu, yang berada di peringkat ke-10. 8 kekurangan. Ketika Hou Tianxia terkejut, Ye Chen datang seperti binatang buas, menyapu langit dengan darah, dan tembakannya masih menjadi 8 tinju liar yang tak terkalahkan. Hah! Hou Tianxia mendengus dingin, dan tidak mundur, dan dia bergegas maju dengan 1 telapak tangan. Hah! Dengan pukulan ini, seluruh telapak tangan Hou Tianxia menjadi kabur dan berkibar, wajahnya berubah dari kejutan ke kejutan, karena dia merasakan kekuatan yang kuat sombong dari kepalan tangan Ye Chen. Aku benar-benar membenci kamu. Hou Tianxia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, menggigit ujung lidahnya, dan memasukkan darah ke dalam pedang pembunuh. Hah! Hah! Tiba-tiba, pedang itu terbanting, dan tanda aneh muncul di atasnya. Roh yang sama yang ditanamkan Hou Tianxia masih terbang dengan pedang dan pedang yang kuat. Trik. Feisa Jian Jue. Dengan teriakan Hou Tianxia, pedang yang kuat menembus ruang dan menunjuk langsung ke alis Ye Chen. Namun, yang mengejutkannya, Ye Chen bahkan tidak memiliki pertahanan, tapi dia masih harimau. Hah! Di tempat, darah menumpuk dan Ye Chen ditikam dengan pedang di bahunya. 8 kekurangan. Dan pada saat ini, Ye Chen mencampur 3 metode misterius dari Eight Wild Fish, dan 4 jenis kekuatan misterius yang ditumpangkan, dan dengan kuat menabrak wajah Hou Tianxia. Hah! Tiba-tiba, Hou Tianxia terbang keluar, dan wajahnya yang putih bengkok, dan cetakan tangan merah sangat menarik perhatian. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ye Chen bergegas ke depan, kepalan darah dan daging meledak lagi, kepalan tangan Bahuang Kuan yang tak terkalahkan, potensi gemuruh telapak tangan Ben Lei, kekuatan Kang Long yang seperti naga, dan kekuatan San San Kuan. Pada saat ini, perpaduan sempurna datang bersama. Hou Tianxia, yang baru saja menstabilkan sosoknya, secara pasif membela diri, tetapi kapnya belum sepenuhnya kental, tinju Ye Chen tiba. Chapter 474 lagi. Bang! Dengan 1 pukulan, kap pertahanan Hou Tianxia tidak sepenuhnya kental. Hah! Dengan 1 pukulan, Hou Tianxia terbang lagi, dan dinding batu yang keras itu benar-benar dihancurkan oleh gua. Ye Chen tidak memberinya kesempatan, menyapu langit, seperti binatang buas, langsung ke gua. Boom! Bang!
Meskipun mereka melihat mereka, suara dentuman dan letupan di dalam gua tidak ada habisnya. Bergemuruh. Tidak sampai seluruh dinding batu runtuh bahwa Ye Chen terbang keluar, dan masih ada sedikit darah tumpah dari sudut mulutnya. Aku akan membuatmu lebih buruk daripada mati. Batu yang hancur tiba-tiba meledak, dan Hou Tianxia yang berdarah keluar perlahan. Pada saat ini, wujudnya telah sangat berubah. Rambut ungu berubah menjadi darah, dan sebuah alunan berdarah mekar di alisnya. Darah itu penuh dengan darah. Yang terpenting adalah kakinya berkumpul dengan sendirinya. Lautan darah, memperhatikan dengan seksama, masih bisa melihat lautan darah dan roh-roh yang sedang berduka karena kesakitan. Hancurkan kamu, hanya gunakan Eight Wild Fish. Ye Chen masih tidak menggunakan teknik rahasia lain, Eight Wild Fish masih sangat mendominasi. Bang! Boom! Dengan satu penyesalan, keduanya mundur. Bunuh. Bertarung. Tiba-tiba menjadi stabil, keduanya saling terbang lagi. Di satu sisi, Hou Tianxia ditutupi dengan darah dan darah, berjalan di atas lautan darah, bersiul dengan roh-roh yang berduka, ditambah dengan syalnya, wajahnya garang, dan keseluruhannya seperti roh jahat. Di satu sisi, Ye Chen penuh dengan darah emas, berkilauan dan mempesona, wajah penuh dengan ketidakpedulian, dan mata penuh dengan keyakinanku yang tak terkalahkan. Dia seperti dewa perang, percaya diri dan tak terkalahkan. Boom! Bang! Duel antara dua orang itu luar biasa besar, dan gunung-gunung runtuh. Namun, bahkan jika Hou Tianxia menggunakan hukum terlarang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, perbuatannya masih terlalu jauh di belakang. Selain itu, tidak peduli metode rahasia apa yang dia gunakan, Ye Chen hanya menggunakan 8 tinju barbar dari awal sampai akhir, dan satu pukulan lebih kuat dari satu pukulan. Dia tidak bisa berbalik dari awal hingga akhir. Seluruh tubuh hampir itu meledak oleh Ye Chen. Lawan aku. Dengan raungan sengit Hou Tianxia, ada cahaya darah mengalir dari alisnya, dan dia menembak ke dalam kekosongan. Lihatlah lebih dekat. Ini adalah takdirnya. Itu harus dalam bentuk pot monster iblis, tetapi berdarah. Ham. Kekuatan pot iblis sangat kuat, dan itu bukan alat spiritual biasa, dan bahan yang digunakan untuk mengorbankannya pasti luar biasa. Percikan napas berdarah digabung bersama seperti air terjun berdarah. 8 kekurangan. Namun, tembakan Ye Chen masih buruk. Boom! Boom! Satu tinju meninju pot iblis penyulingan. Tinju Ye Chen hampir meledak. Namun, ketika setiap pukulan meledak, darah di pot iblis pemurnian cepat dimusnahkan selama 1 menit, dan pot iblis pemurnian besar mulai bergetar, dan Hou Tianxia juga memuntahkan darah dan mundur. Maaf tentang senjata ajaib dengan tangan kosong, kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapannya. Pada saat ini, di luar gunung, sepasang mata menatap bagian dalam, tetapi tidak ada yang berani masuk. Banyak orang menggunakan Tianyan Shentong untuk melihat, tetapi mereka diblokir oleh kekuatan misterius. Ya, sebelum pertempuran dengan Hou Tianxia, ia menahan diri untuk mencegah orang menonton. Aku belum keluar. Setelah lama, seseorang bergumam pelan. Sepertinya keriuhan itu cukup bagus. Aku belum melihatnya setelah bermain begitu lama, dan aku kehilangan 2 tempat. Qin Yu benar-benar luar biasa. Tidak peduli seberapa luar biasa, itu akan tetap dihancurkan. Mantan pria yang harus menindaklanjuti untuk menonton opera bersumpah dengan keras, Su masih kesal karena Ye Chen telah menembaknya sebelumnya. Beberapa orang keluar. Pria bermata tajam itu berteriak dalam perdebatan. Mendengar bahwa mata semua orang telah berkumpul di masa lalu. Di sana, tubuh berdarah tersandung dan berlari keluar. Su adalah karena larangan itu, sehingga kabut di awan tidak begitu jelas, dan lebih sulit untuk melihat apakah itu Hou Tianxia atau Ye Chen. Senior, selamatkan aku. Kesedihan berikutnya mengejutkan mata semua orang. Ini Hou Tianxia. Ternyata Hou Tianxia meminta bantuan, apakah dia dikalahkan? Dikalahkan. Sejujurnya, tubuh Hou Tianxia telah menjulang di depan semua orang. Desis. Setelah melihat wujud Hou Tianxia, semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan nafas. Apakah itu masih pribadi? Tidak ada humanoid sama sekali, darah menetes ke seluruh, dan sebagian besar tulang terpapar, dan masih ada lubang darah di dada. Melihat postur ditiupkan dengan tinju, satu lengan telah meledak, dan lengan lainnya menarik. Su itu juga telah dihapuskan, terutama tengkoraknya, hanya setengahnya yang tersisa. Sedangkan separuhnya lagi, seharusnya sudah pecah. Ini adegan yang mengejutkan, sehingga mata semua orang tiba-tiba ada di sana.
Lansia, selamatkan aku. Hou Tianxia, yang keras kepala, cukup dekat dengan pintu keluar, dengan ekspresi ngeri, memperhatikan orang-orang tua yang mengejar Ye Chen hampir memohon. Kamu dikalahkan. Banyak orang tua tidak bisa mempercayainya. Kalau tidak, apakah kamu pikir itu aku? Suara dingin datang dari pegunungan. Segera, itu adalah tombak perang gelap, terbang keluar, seperti dewa gelap, menembus kehampaan, dan kecepatannya sangat cepat. Hah! Dalam sorotan, Hou Tianxia, yang baru saja keluar dari pintu keluar gunung, tertusuk di tempat itu. Tombak Susi begitu impulsif sehingga tubuhnya diambil dan terbang selusin kaki. Dipaku pada kekosongan. Langit dan bumi menjadi sunyi saat ini. Semua orang mendongak dan memandang Hou Tianxia, yang disalibkan pada kekosongan. Kematiannya sangat jelek, dan kematian itu menakutkan. Saya tidak tahu kapan orang pertama secara tidak sadar mengambil seteguk air liur. Hou Tianxia mati. Dia peringkat 9 dan dibunuh oleh Qin Yu. Bagaimana ini mungkin? Cepat masuk, bunuh dia, kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Orang-orang tua yang bereaksi, artefak ngeri dengan kepala menggantung ke pegunungan, kekuatan Ye Chen membuat mereka merasakan ancaman yang kuat. Namun, pada saat Hou Tianxia disalibkan, dan segera setelah semua orang terkejut, Ye Chen sudah berjalan pergi dari ujung gunung. Meskipun Ye Chen sudah pergi, hal-hal di sini tampaknya memiliki sayap dan menyebar ke seluruh dacu dalam setengah hari. Tiba-tiba, seluruh dacu seperti ledakan. Kamu memiliki kekuatan itu. Keluarga Tianzong, ketika Ling Hao mendengar berita itu, meskipun wajahnya sedikit aneh, tetapi masih tersenyum dengan tenang. Dia benar-benar menghancurkan Hou Tianxia, itu benar-benar tak terduga. Xian dan King Yun samping, membuka mulut batu giok ini, merasa sedikit pusing. Aku akan mengatakannya saja. Leluhur Tianzong dengan lembut mengusap janggutnya, dan mata tuanya dipenuhi dengan kenyamanan dan tawa. Ye Chen, kamu di masa depan ditakdirkan untuk memimpin era. Masih terlalu kecil untuk melihat penguasa Yan dan Huang ini. Su Yuan, yang bertanggung jawab atas kota musim semi dan musim gugur, tidak lupa mendesah. Hou Tianxia dicincang. Yang Tianying di luar kota musim semi dan musim gugur mendengar berita itu, matanya tiba-tiba memerah. Itu hanya Hou Tianxia, kematian sudah mati. Di satu sisi, leluhur tua Changji tertawa dan berkata, tidak peduli seberapa kuat, bagaimana aku bisa lebih kuat dari putra kuil darahku yang haus darah. Chapter 475 Huo Zun. Di bumi yang luas, Ye Chen menginjak pedangnya dan perlahan-lahan bergerak maju, tampak sedikit acuh tak acuh. Nak, kamu gila. Mendengkur Taisu Gulong terdengar di benak Ye Chen. Mereka yang memprovokasi saya lebih dulu. Alam spiritual bisa sangat berisik, jika kamu memberimu kultivasi tertinggi, kamu tidak akan pergi kepada Tuhan. Orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak menyinggung perasaanmu, kata Ye Chen ringan. Luar biasa, kelihatannya bagus. Aku bilang, ya. Ye Chen mengerutkan kening saat dia menyelesaikan kalimatnya, matanya melirik ke depan, dan dia sedikit mengernyit. Saat berikutnya, kekosongan di depannya diputar, dan 8 pria muda berjubah darah keluar terlepas dari urutan mereka. Napas mereka kuat dan napas mereka hampir tersinkronisasi. Pada pandangan pertama, mereka semua adalah rekan tim yang baik dalam pertempuran. Orang-orang dari kuil Haus Darah. Mata Ye Chen sedikit menyipit. Kamu bisa memotong Hou Tianxia, kamu memang tidak sederhana. Pria muda yang berdiri di tengah 8 itu tersenyum samar, dan ada cahaya haus darah di matanya. Arai. 9 kisah nyata dari Istana Haus Darah, betapa orang kurang. Ye Chen tersenyum, tetapi kesadaran sudah menyebar. Ye Chen mencari Huo Zun, sage Istana Haus Darah yang memiliki kekuatan yang sama dengan Jining Suang. Menurutnya, masih ada beberapa kuas. Jika dia tidak bergerak, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Huo Zun. Namun, setelah menyapu, dia sama sekali tidak menangkap napas Huo Zun. Dengan cara ini, dia merasa lega. Hancurkan kamu, mengapa broter-broter Huo? Pemuda itu tertawa sedih. Kedelapan orang itu sudah mengangkat kaki mereka dan berjalan perlahan, tidak hanya nafasnya yang disinkronkan, tetapi bahkan langkah-langkahnya konsisten. Dengarkan Lord Long, tidak ada yang berpura-pura dipaksa mati. Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao. Rengset, kapan aku mengatakan itu? Taisu Gulong memarahi. Belum terlambat untuk berbicara sekarang.
Ye Chen tersenyum, dan matanya menjadi dingin seketika, seperti hantu, dan langsung membunuh seorang murid dari kuil Haus Darah. Tanpa sepatah kata pun, Lily tiba-tiba menusuk keluar. Namun, yang tidak dia duga adalah kecepatan muridnya benar-benar tidak lambat dan dia menghindar. Bisakah kamu cepat lagi? Ye Chen mencibir, temperamennya langsung menjadi seperti pedang sarung. Cixiao berbisik di tangannya, dan dia melangkah keluar dalam satu langkah. Saat angin cepat, hampir tanpa bayangan, misteri Feng Shenjue, dia dalam pengerahan konstan, ia secara bertahap menyentuh esensi. Di tempat itu, pundak murid dari kuil Haus Darah ditusuk. Ya, ada penyimpangan. Bahkan Ye Chen tidak bisa memikirkan alasan mengapa ada penyimpangan, tetapi setelah melihat lebih dekat, saya menemukan bahwa tubuh murid itu ditutupi dengan lapisan aneh baju besi berwarna darah, yang justru karena baju besi berwarna darah. Hanya kemudian biarkan dia Feng Shenjue menikam pedang. Hancurkan aku. Ye Chen bergegas maju, dan Kang Long menjungkirkan muridnya dengan satu telapak tangan. Datang bersama. Saudara-saudara kuil yang Haus Darah bergegas menuju satu sama lain, mencetak segel mereka, dan mengerahkan kekuatan magis yang kuat, baik cetakan telapak tangan, bayangan tinju, atau tenda pedang, dan menekan Ye Chen. Formasi pedang Teana. Ye Chen melambai Cixiao sekaligus, dan metode kacau dan tak terbatas juga bekerja bersama-sama. Berbagai formasi pedang defensif bergabung dengan formasi pedang Tianyi. Kekuatan pertahanan periode ditumpangkan satu sama lain, membuat mereka lebih solid. Pow! Bang! Serangan para murid kuil Haus Darah menghantam formasi pedang Tianjian, tetapi mereka gagal menerobos. Arai! Melihat kekhasan Ye Chen, 8 orang segera bubar, masing-masing menempati 8 arah, dan kemudian masing-masing orang memegang pedang pembunuh. Mereka bertangan satu, dengan pedang vertikal di depan, dan tindakan mereka sangat konsisten. Segera, ki pedang berwarna darah mulai menembak, dan ada kilatan pedang ons. Di kaki mereka, ada juga formasi besar yang bisa diserang dan dipertahankan. Arai pedang 8 pintu sebagus arai pedang Tianyi. Susunan pedang itu baik. Ye Chen tersenyum, tapi aku harus bertarung. Setelah itu, tubuh Ye Chen telah disembunyikan ke ruang angkasa, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan dunia dengan mereka, tetapi dia siap untuk menggunakan misteri pembunuhan kesombongan untuk mematahkan susunan pedang mereka. Melihat Ye Chen menghilang, wajah 8 orang tiba-tiba membeku. Saat darah berceceran, salah satu murid di kuil Haus Darah memisahkan kepalanya dari tubuhnya di tempat. Mundur. 7 orang yang tersisa di Blue Thirsty Hall buru-buru mundur, dan pada saat yang sama mengorbankan roh mereka, dan kemudian mengerahkan kekuatan mereka bersama-sama. Momentum 7 roh disatukan, menghancurkan ruang seluas 100 meter persegi. Ye Chen tidak berdaya dan dipaksa keluar di tempat. Feng Shenjue. Begitu dia muncul, Ye Chen menembus ruang dengan pedang, dan dia hampir tak berangin. Itu adalah percikan darah lagi, dan murid sejati kedua di Istana Bloodlust direkrut di tempat, dan hatinya ditembus oleh Ye Chen dengan pedang, dan bahkan teriakan pun lahir. Penindasan. 6 murid yang tersisa di Blue Thirsty Hall minum, dan arwah membidik Ye Chen. Aku juga. Ye Chen mencibir dan berpikir, panci besinya yang besar, oh tidak, itu adalah penskorsan Da Luo Sending. Itu besar, tebal, sederhana dan alami, dan aliran nafas mengalir ke air terjun. Yang paling penting adalah tekanan 100.000 pound, yang menggedor artefak spiritual murid kuil yang Haus Darah ke tanah. Itu sangat kuat. Murid kuil Haus Darah berubah warna lagi dan buru-buru mundur. Feng Shenjue. Ye Chen bergegas ke masa lalu lagi, dan pedang pengetahuan itu mendekati salah satu muridnya. Tentu saja, tepat ketika pedang itu hendak menembus muridnya, 2 jari putih panjang muncul tiba-tiba, mencengkeram pedang Cixiao tanpa memihak, lalu menjentikannya sedikit, membawa Ye Chen mundur selangkah ke belakang. Orang ini sangat kuat. Mata Ye Chen menyipit sejenak, menatap ruang. Segera ruang itu dipelintir, dan seorang pemuda putih berjalan perlahan. Begitu dia melangkah keluar, alis Ye Chen mengerutkan keningnya. Ia jelas merasa garis keturunannya gelisah, seolah-olah dia merasakan semacam ancaman, atau merasakan semacam depresi abnormal. Ye Chen tahu bahwa itu adalah penindasan dari garis keturunan. Ketika dia berhadapan dengan Jining Suang hari itu, dia merasakan hal ini. Bukankah pria ini Duo Zun? Ye Chen bergumam sambil menatap pria itu.
Pria muda berkulit putih yang keluar itu sedikit aneh, tubuhnya tidak berfluktuasi, rambutnya yang hitam seperti air terjun yang mengalir, matanya gelap dan dalam seperti langit berbintang yang luas, dan dia dikelilingi oleh semacam cahaya dingin. Di belakangnya melihat visi yang besar dan aneh. Ini layak menjadi bijak dari kuil Haus Darah. Ini benar-benar tidak mudah. Ye Chen bergumam dalam hatinya. Jika Anda ingin mengalahkannya, Anda perlu menunjukkan semua kartu Anda. Dia adalah tubuh asli Taiyin. Ketika Ye Chen mengerang, suara Taeksu Gulong tiba-tiba terdengar. Hari itu, dia pergi ke Zhengyang Zong untuk menantang tubuh roh mistik, dan dia adalah orang yang tidak terkalahkan dalam 900 putaran perang. Itu dia. Mata Ye Chen berkedip tiba-tiba. Tidak heran aku merasakan pembuluh darah ditekan. Tidak heran aku bahkan tidak bisa melihat asal sianyuannya. Ada kekuatan kuat yang tersembunyi di tubuhnya yang membuat orang berdebar. Itulah kekuatan Taiyin dan Dewa Yin. Taeksu Gulong menjelaskan dengan singkat, seperti tubuh Xuanling memiliki kekuatan Xuanling, dan itu juga memiliki kekuatan Xuanling. Dengan begitu banyak kekuatan supranatural dan rahasia tabu, hal yang sama berlaku untuk tubuh asli Taiyin. Dia memiliki kekuatan Taiyin, dan Taiyin Shenzhangnya juga memiliki banyak kekuatan supernatural dan rahasia tabu yang berbakat. Darah langit yang legendaris benar-benar tidak sederhana. Nah, hati-hati, bakat alami dan rahasia tabu Taiyin bukan lelucon. Jika kamu bisa mengalahkan mereka, kamu bisa lari. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, lari, dan hati-hati untuk terbalik di selokan.